Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya Sarah Sakasta Sinaga akan menjelaskan cara penggunaan Warehouse Inventory Tracking System for Tarpan Quality, yang dimana sistem ini digunakan untuk tracking stok yang ada di gudang untuk PT Tarpon Energy Service Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan human error ketika men-tracking stok yang tidak relevan dengan data aktual barang. Dalam sistem ini diakses oleh dua user, admin gudang dan operator gudang. Dalam sistem ini diakses oleh dua user, yaitu admin gudang dan operator gudang, yang dimana admin gudang mengolah segala aktivitas yang ada di stok barang, baik itu untuk data supplier, data user, data stok barang yang bermasuk, data yang keluar, dan laporan pengeluaran barang. Dan untuk operator gudang memiliki akses untuk meminta permintaan barang sesuai kebutuhan dari proyek pekerjaan. Oke, kita mulai dari sistem ketika diakses oleh admin gudang. Kita masuk ke usernya, passwordnya, kita pilih levelnya. Ini memilih aksesnya sebagai apa. Ya, kita pilih admin gudang, login. Nah, seperti dalam video ini tampilan untuk admin gudang. Untuk data, kita bisa mulai dengan data supplier. Ada beberapa data supplier yang sudah saya input sebelumnya. Kita buat yang baru. Contohnya PT Makmur dengan alamat di Jalan Seraya Indah, lalu nomor teleponnya, lalu save. Ketika save akan ditampilkan seperti ini. Untuk data user, sama halnya dengan supplier, saya juga sudah menambahkan sebelumnya. Kita akan menambahkan yang baru. Jabatannya saya ingin menambahkan operator gudang. Lalu pilih levelnya, lalu save, akan ditampilkan seperti ini. Oke, nah seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa admin gudang akan mengolah data barang. Jadi data barang-barang yang masuk ini akan kita dapatkan dari supplier. Jadi supplier mengirim data barang, supplier akan mengirimkan barang masuk, dan untuk barang masuk kita input di fitur ini, data barang-barang yang masuk, kita tambahkan. Kode barang akan otomatis ditampilkan seperti ini. Kita masukkan dia adalah kertas untuk kantor. Supplier yang kita dapat dari PT UD Jaya dengan harganya sekitar 45.000. Satuannya adalah jumlah stoknya, tambahkan saja 2, lalu save. Oke, kertas sudah masuk. Nah, jumlah data barang masuk ini otomatis akan juga terrecord ke stok barang. Jadi kita lihat di bagian kertas, kebutuhan kantor ada 2 untuk kertasnya ini. Lalu di sini juga ada tampilan detail laporan permintaan, juga bisa dilihat di sini. Ini untuk semisal data permintaan itu harian, mingguan, atau bulanan, bisa dipilih tanggalnya sudah sekian. Nah, untuk data barang keluar, kita bisa melihat ini ada beberapa data permintaan barang yang keluar, yang diajukan oleh operator gudang. Oke, kita lanjut ke akses untuk operator gudang. Nah, sebelumnya saya sudah membuat user baru untuk operator gudang, yaitu Sri. Kita masuk saja, kita masukkan usernya, passwordnya, kita pilih level aksesnya sebagai operator gudang, lalu login. Seperti ini. Nah, untuk pertama kali bagi operator gudang yang ingin meminta barang, maka disarankan untuk membaca tata tertibnya terlebih dahulu seperti ini. Jika sudah, bisa langsung mengajukan permintaan barang kepada admin dengan cara memilih fitur form permintaan barang, lalu pilih barang yang ingin diambil, contohnya kertas yang sudah sempat kita input,
ambil satu, submit. Nah, permintaan barang ini akan langsung terkirim ke admin gudang. Jika untuk lihat detailnya seperti ini, oke, untuk permintaan barang yang sudah sempat diajukan oleh operator gudang kepada admin gudang, nah, admin gudang bisa melihat permintaannya itu di sini, tanggal 20 Juli. Nah, seperti ini. Data pengeluaran untuk permintaan barang dari Sri. Dan minta kertas, jikalau stoknya masih ada di stok barang dan bisa dikirimkan, maka kita admin gudang bisa menyetujui permintaannya dengan cara melakukan langsung pengurangan stok. Mengurangi stok, datang jumlah akan stok dikurangi. Nih, kita bisa melihat di bagian stok barang bahwa stok yang awal yang masuknya itu adalah 2, lalu yang keluarnya ada 1, jadi sisanya cuma ada 1. Juga bisa dilihat laporan permintaan barang, semisalnya melihat untuk harian atau mingguan, juga bisa dilihat contoh harian dulu deh. View this one. Okay. Seperti ini. Nah, operator gudang jika sudah melakukan pengajuan permintaan barang, jika ingin tahu bagaimana status permintaan barang yang disetujui atau tidak, maka bisa login ke sistem, lalu buka ke data permintaan, lalu lihat data permintaan barang. Nah, jika permintaan barang disetujui, maka tampilannya akan seperti ini. Berarti permintaan barang itu disetujui oleh admin gudang. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih untuk segala perhatiannya.